Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Saudaraku, bulan Ramadan selayaknya lah kita memaksimalkan, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ketika orang berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan syahwat, maka gugur kewajibannya, tetapi tidak maksimal dalam membuat Ramadan ini penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan banyak aktivitas yang harus kita kerjakan, bukan sekedar puasa, tetapi ada sholat malam, ada baca Qur'annya, ada taklim, tadabbur Qur'an, sedekah, dan yang lain-lain, maka maksimalkan itu. Masalahnya adalah menjadi orang Islam itu bukan sekedar orang yang beraktivitas. Karena memang anjurannya iman itu berbanding lurus dengan amal soleh. Orang yang imannya kuat, amalnya banyak. Orang yang amalnya banyak, imannya jadi kuat. Amal yang positif. Karena iman dan amal soleh itu selalu berbanding lurus. Amanu wa amilu solih. Orang yang imannya kuat kok amalnya sedikit, bohong. Amalnya banyak, amal positif banyak, imannya jadi kuat. Tidak mungkin orang amalnya jelek kok imannya kuat. Dia imannya kuat tapi kadang-kadang mencuri. Enggak mungkin. Dia imannya kuat tapi memang kadang-kadang korupsi. Tidak bisa. Iman berbanding lurus dengan amal soleh. Karena apa? Kalau ada orang berbuat maksiat, sesungguhnya dia telah meninggalkan imannya. Untuk itulah maka iman dan amal soleh berbanding lurus. Bagaimana menguatkan iman? Perbanyak amal soleh. Memang iman tidak bisa dilihat. Ibarat udara ini nggak bisa dilihat. Tapi fenomenanya bisa dilihat. Kalau gerakannya kenceng, berarti imannya kuat. Anginnya kenceng, gerakannya banyak, anginnya kenceng. Maka orang kalau dalam keadaan gerah, panas, maka dia gerakkan kipas itu. Digerakkan luar biasa. Yang digerakkan kipasnya, jangan orangnya, malah gitu jangan. Gitu semuanya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa nanti gerakan banyak, anginnya jadi kenceng. Demikian juga iman. Di dalam bulan Ramadan kita perkuat kembali iman kita dengan amal-amal soleh. Sayangnya banyak aktivitas yang perlu dikoreksi kembali. Sebut saja misalnya bukber. Bukber itu baik, satu sisi. Tapi sisi lain harus dipertimbangkan tentang bagaimana komunitasnya. Jangan sampai bukber malah ajang untuk celebek CLBK. Cinta lama belum kelar atau bersemi kembali. Atau bahkan terjadi hal-hal buka bersama tapi dengan makanan-makanan yang tidak halal. Bakmi pakai babi buncit misalnya, itu jadi masalah. Itu atau malah ada minuman keras di sana, atau terjadi ikhtilat. Justru dalam buka bersama ada percampuran. Artinya apa? Ada orang yang bukan muhrim dan tidak muhrim dalam keadaan kondisi begitu rupa, suaminya orang malah asik dengan istrinya orang lain maksud saya. Inilah menjadikan hal yang atau sahur on the road. Mohon maaf, saya senang ide dasarnya sahur on the road. Sahur on the road itu adalah berbagi, tetapi tolong diperhatikan madarat yang terjadi. Bukan masalah dia laki perempuannya juga, tetapi juga dilihat tepat enggak sasarannya. Karena berapa kali kasus dari sahur on the road malah jadi kebut-kebutan. Terjadilah kecelakaan atau terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata dia sudah ada mafianya luar biasa. Begitu makanan datang bukan dimanfaatkan. Cuma diambil lauknya, yang lain dibuang dan segalanya. Karena terlalu banyak tidak terkoordinir dengan baik. Al-haqqu bila nidom, yahlibul batil binidom. Orang itu kalau amal baik tapi tidak tertib, tidak terorganisir, kalah dengan penjahat tapi dia terorganisir. Polisi nggak tertib dibanding dengan copet preman yang terorganisir, maka preman bisa mengalahkan polisi. Polisi menegakkan kebenaran, preman itu menentang kebenaran. Tapi kalau dia terorganisir, ternyata dia dengan nidam yang baik bisa mengalahkan. Untuk itulah maka di bulan Ramadan yang penuh dengan kegiatan baik, tetapi tolong diperhatikan bagaimana kegiatan yang memberikan manfaat. Manfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Jangan sampai kita memulakan satu aktivitas, kadang-kadang malah menelantarkan keluarga kita.
Bisa jadi kita sebulan suntuk buka bersama dengan komunitas ini, kemudian mata lupa kepada tanggung jawab kita pada istri dan anak-anak kita. Dan inilah jadi perhatian kita, kenapa di dalam orang berpuasa harus memilih aktivitas. Artinya, atau malah kelihatannya berkedok ibadah, iktikaf, tapi hanya tidur-tiduran. Iktikaf pakai handphone, pakai headset, pakai segala macam, malah yang didengarkan lagu-lagu One Direction. Nah, kan nggak menambah keimanan sama sekali. Artinya ini harus kita koreksi kembali. Bahkan kegiatan-kegiatan Ramadan yang mohon maaf menghambur-hamburan harta, yang saya biasa dengan bahasa prokemnya Jogja, la mutu wala yahya, tidak bermutu, menghabiskan biaya. Artinya tolong diperhatikan, dikoreksi kembali, banyak aktivitas tapi yang memberi manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menseleksi amaliah-amaliah Ramadan kita yang kira-kira bisa membuat kualitas keberagaman kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.